Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, ya kalimah. Amin. Amin. Bisa berubah. Tidak bisa berubah. Tapi apa? Tapi subhana rabbiyal. Tapi sukun qad. Bukan aku tadi ya. Enggak sengaja. Rabbiyal itu di fathah itu supaya tidak terjadi mati dua. Makanya di fathah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya mahal. Sebab mudhof ilaih. Ya-nya itu mudhof ilaih. Makanya mahal. Ma'rifat nakirah. Makrifat. Sebab Isim dengan baris mutasil. isim domir baris muttasil. Waqi' mutakalim wahdah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi. Maha suci Tuhanku. Al-a'la yang maha agung. Al-a'la kalimah Isim. kalimah isim sebab ini al-a'la ini menjadi sifatnya Rabbi. Rabbi i'rabnya jer. Kalau Rabbi i'rabnya jer, maka naat ini juga dibaca jer. Dan makanya al-a'la ini kalimah isim sebab Al-Ganjer. Jernya berupa apa? Jernya berupa kasroh luput jer. Kalau kasrohnya dikira-kirakan. Al-a'la kalimah isim sebab al-ganjer. Berapa mabni? Murad. Sebab Berubah. gimana? Kenapa perubahannya al-a'la al-a'la al-a'la? Isim maqsur munsharif. Ilmu sedikit diulang-ulang akan mengalahkan ilmu banyak yang tidak diulang-ulang. Sedikit diulang-ulang akan mengalahkan banyak yang tidak diulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la. Al-a'la murabba mabni murab. I'rabnya apa? I'rabnya jer. I'rabnya jer sebab naat hakiki. Menjadi naatnya apa? Rabbi. Menjadi sifatnya Rabbi. Subhana Rabbi. Maha suci Tuhanku. Tuhanku al-a'la yang maha agung. Allah adalah maha agung, maha besar. Allah yang menguasai semuanya. Ayah Allah yang memenangkan semuanya. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas bumi kecuali hidupnya atas kehendak Allah, rizkinya di dalam genggaman Allah, prestasinya semuanya atas rahmat Allah. Tidak ada sedikit pun. Makanya sejenak saja, satu detik saja kita lupa akan Allah, faqad khasira, rugi kan? Kalau pengen menjadi orang yang beruntung, jangan pernah ada waktu yang tidak ingat kepada Allah. Paham ning? Lapo ning kono kaya wong purik ya. Mesti nanti diusir kalau sing nggoni. Kena ya ana wong ngene. Al-a'la i'rabnya. I'rabnya jer. Alamatnya asra muqaddar asbab. Isim maqsur munsharif. Kenapa dikatakan isim maqsur? Akhirnya berupa alif lazimah. Artinya alif lazimah itu artinya akhirnya berupa alif, statusnya alif adalah bandungan kata. Makanya namanya lazimah. Lazimah itu adalah alif yang tidak bisa dihilangkan. Lazim itu artinya menetap, tidak bisa dihilangkan. Beda sekali dengan lafaz az-zaidani. Lafaz az-zaidani ini ada alifnya, tapi az-zaidani ini alifnya di lain waktu hilang.
Az-Zaitaini enggak ada alifnya. Zaitun enggak ada alifnya. Makanya alifnya tidak bisa dinamakan alif lazimah. Beda dengan lafaz Musa, beda dengan lafaz ad-dunya, beda dengan lafaz al-a'la. Ini alifnya adalah alif asli, alif bandungan kata, alif yang termasuk huruf yang tidak bisa dihilangkan. Makanya namanya alif lazimah. Bila mana ada kalimat isim akhirnya berupa alif lazimah, sebelum akhir di fathah, makanya namanya isim maqsur. Isim maqsur ada ya? Ya. Sebutkan munsharif ya munsharif. Isim maqsur, munsharif, rafa nasab jar alamatnya. Contohkan. Yang ghairu munsharif contohkan. Sedikit tapi terus menerus mengalahkan orang yang ilmunya banyak tidak terus menerus. Saya ini kelihatannya saya di sini kan ngajar sendiri, nggak ada ustaz-ustaz yang lain, semuanya saya ayah. Itu bisa mengalahkan pondok pesantren yang gurunya akeh. Kalau nggak percaya begini, saya dan kayanya ini, Masya Allah, kayanya itu seperti ini. Kenapa? Di pondok lain itu pusing 7 keliling mikir gaji guru. Al-Mubarak ora perlu mikir gaji guru. Gurune sapa rono? Rono guru. Makanya pondok lain itu kalau ada santri iuran telat dioyak-oyak karena mikir gaji guru. Kalau Al-Mubarak nggak perlu dioyak-oyak karena nggak perlu gaji guru. Masya Allah. Itu keistimewaan yang tidak dimiliki pondok sana. Kenapa kiai pondok-pondok rata-rata kalau ngisi pengajian nggak berani bagi-bagi uang? Kalau Al-Mubarak berani kan? Itu kalau ngisi pengajian bagi-bagi uang. Ini tadi saya ngisi pengajian bagi-bagi duit. Kenapa? CPP-nya itu. Dan pondok kalau seperti ini itu diberi barokah. Pondok kalau semacam ini itu diberi barokah. Jarang banget loh ada pondok pesantren membayari listrik musola, listrik fakir miskin, jarang banget. Jarang banget loh ono pondok yang nyampe pami 1 RT ditanggung pondok, jarang. Jarang banget loh ono pondok mobil kiai ini ditumpaki santrine, jarang. Asli itu jarang. Masya Allah. Jarang banget. Jarang banget ana pondok pesantren pariwisata kok gratis. Masya Allah. Jarang banget ada pondok pesantren santrine dikongkon gue HP. Masya Allah. Seumpamanya ada, aku yakin kepalanya kiai ini pusing 7 keliling. Seperti santri mumet bulet. Sak pondok pacaran kabeh, kiai ini stres. Lah kalau Al-Mubarak kan wis kulino stres. Masyaallah. Jadi enggak masalah. Jarang banget loh pondok pesantren jam 11 ngaji, jarang. Masa saya itu dulu itu pernah mondok di mana-mana saya itu. Masya Allah. Dan jarang banget pondok pesantren ngajine karo musoleh langsung. Boleh pondok pesantren ngaji Jurumiyah ketemu langsung sama Syekh Haji. Carikan pondok pesantren sing ngaji Imriti ketemu karo Syekh Imriti. Carikan pondok pesantren sing ngaji Alfiyah ketemu sama Ibnu Malik. Tapi di Al-Mubarak ngaji Al-Arba'in ketemu sama
Ya memang. Alhamdulillah. Hah? Ya memang ngaji ya perlu promosi, iklan, sponsor. Al-a'la marifatun nakira. Sebab sigot mustaq af'al. Mustaq itu artinya dikeluarkan. Af'al itu artinya ikut wazan af'ala, orang kok fi'il ya. Tabdil itu artinya maknanya paling. Jadi al-a'la ini adalah yang paling luhur. Dulu kalau saya sakit gigi, mengeluh. Sekarang kalau sakit gigi tak jarke. Jadi kamu kalau sakit gigi, jarke wae aja dibakas. Mau nanti dibakas malah kroso. Saya dari tadi kan sakit gigi sih. Tak jarno. Masya Allah. Sakit gigi nanti jarke. Wonge kemeng-kemeng dhewe. Asem ora diperhatike. Ini nyampe bendel. Jarke. Apa kata dokter? Pak Yai, ini kalau pengen sembuh sakitnya, dicabut. Dalam hati saya, ini dokter keplek. Jadi cabut hilang untune dong keplek. Kalau sakit berarti sehat. Sebab kalau tidak sakit gak begitu sehat. Biasanya orang yang kena penyakit gula, diabetes, itu kalau sakit gak sakit itu, gak terasa itu. Jadi kalau kamu sakit, di sehat itu. Seperti ini, coba ini. Coba. Sakit enggak? Sakit. Lah ya, sehat berarti. Sehat berarti. Wi tak budget sarafe, wis iso semaput. Saya itu punya ilmu. Macet saraf seseorang, barangnya langsung ngadeg. Saya tak percaya. Ada sarafnya ini. Saya dipecet saraf, saya gak nafsu sama lelaki. Gak seneng. Hilang nafsu nih. Ada sarafnya. Saya itu mengetahui saraf apabila dipecet, maka orang itu gak doyan mangan. Gak doyan di apa itu didulang, nggak akan bisa menelan dia. Caranya bagaimana? Gampang. Siapkan pedang, penggal kepala. Percaya gak? Kalau kepalanya udah lepas ya, didulang balik. Al-a'la sigat bina nakis wawi uluwun itu masdarnya itu uluwun itu artinya tinggi alawa alwan alawiyin ulwun ain lam alif mu'jam Tuh, kamu berangan-angan kosakata semacam ini. Uluwun, sumuwun, masdaru ala, nulis semua ala. Coba terus naik, terus ala, ain lam alif, terus
Terus. Salah. Ala. Terus. Nantinya ala, ain, lam, alif. Ini ganti alif. Nah, bacet. Ala ya'lu uluwan. Ala ya'lu uluwan. Wa ma'lan fa huwa 'alin wa dzaka ma'luwun. Ala asya irtafa'a. Jadi al-a'la mandinya ala aslinya alawa ele calanang berengkele mau wis dituturi Kemis sama Jumat baju putih. Padahal 1 minggu ya cuman 2 hari doang. Apa mana takon baju putih terus we? Takon pakai baju putih terus ya stres we. Apa ngenteni ketekanan malaikat Israel? Apa niru kae? Bareng ketekanan malaikat Israel pakai seragam putih terus. Kamu itu. Baju putih, ini sadarmu kapan? Makanya al-jannatu itu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para perempuan, bukan lelaki. Kenapa? Wong lanang brengkele. Ngono iki kayak Umar. Makanya doa itu ijabah apabila yang melantunkan itu perempuan. Ada perempuan yang sangat ijabah doanya, dan perempuan ini jangan kau sakiti. Siapa? Perempuan yang sedang hamil. Walaupun hamilnya dari hasil zina, bunganya mati. Pernah suatu ketika ada debt collector mendatangi sebuah rumah yang punya hutang di bank. Kebetulan suaminya nggak ada, yang ada itu istrinya yang sedang hamil. Walah istrinya oleh dipuadak pada ke. Apa yang terjadi? Dia pulang setelah debat, pulang dia. Apa yang terjadi? Debt kolektornya kecelakaan. Alhamdulillah agak mudar. Kecelakaan. Setelah itu taubatan nasuha, nggak mau jadi debt kolektor lagi. Kenapa? Kualat sama perempuan meteng. Makanya kalau bisa itu secepatnya kamu meteng. Perempuan itu kalau hamil itu ijabah doanya. Kamu kalau pengen punya hajat sulit, ijabahnya gampang. Datangkan perempuan 40 yang hamil semua. Dan terus geden-gedenan weteng. Geden-gedenan weteng. Kondungo. Dan dungo mulih sangoni 10 jutaan kabeh. Insyaallah. Insyaallah bangkrut. Bangkrut toh. Wong siji 10 juta, wong 40 ora 400 juta. Enggak bangkrut. Kamu akan dilimpahkan hartamu. Hah? Entane ana wong meteng iso diakoni. Ana meteng. Hah? Nanti di kamar kalau ada santri yang meteng iso diakoni. Subhana rabbiyal a'la, al-a'la.
Al-a'la bina. Kenapa nakes wawi? Lam fiilnya berupa wawu. Ala itu alif, tapi alif ini mengganti wawu. Tadinya alawa. Ala kias. Ala aslinya Jepara Solo ngipi dadi kena Jepara Solo ala ilal ala sudah milih apa belum? Belum. Wira cerdas. Caranya disalurkan yang itu. Itu ada anunya itu, ada alat untuk membuka itu. Kowe uripmu ra mikir belas, asli ra mikir. Loh, kok wis dilempiti, wis garing? Bener, udah. Terus mbok inggahkan endi? Disimpan di mana? Oh. Enggak no sing rapi. Ala aslinya alawa. Ala ya'lu. Ya'lu aslinya ya'lu. Sesuk payu ning pasar murah. Marayano, ngajimu itu tidak disertai dengan cinta. Kalau ngajinya disertai dengan cinta, aku yakin lah iso ngantuk. Masyaallah. Ya Allah. Masalah bedanya. Malam minggu kamu dijemput kekasihmu, dijak jalan-jalan keliling kota. Lalu tangkruan di tengah alun-alun di bawah pohon ringin semisal. Ngantuk enggak? Enggak ngantuk. Kenapa? Disertai dengan kekasih. Apa kita nggak tahu kekasih kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang setelah lalu menyertai kita. Loh, kalau kita ini punya kekasih Allah dan Allah menyertai kita, Allah mendampingi kita, lu kok sampean ngantuk ya ancan wis. Ala ya'lu. Ya'lu aslinya ya'lu aslinya ya'lu. Orang Arab itu membaca ya'luwu itu berat. Kalau orang Indonesia sih enteng kabeh, ya'luwu, ya'luwa, ya'luwi ya. Ya'lu. Ya'lu aslinya Ning mondok kita di Al-Mubarak ini terbatas. Jangan pernah mengukir sejarah di pondok ukirannya jelek. Saya itu ingat nih, saya ini ngantuan, saya ini mengukir sejarah. Ya'lu elal. Kamu nulis ya, elal ala sampai terakhir. Ya.
Kamu hafalan ilal ala sampai terakhir ya. Paham? Ya'lu aslinya ya'lu listisqalid dhammati aliyya fasara ya'lu ala ya'lu uluwan wa ma'lan. Itu calanang lho ana sing Ma'lan aslinya ma'lawan. Ma'lan ilal. Jadi ma'lan itu aslinya ma'lawan. Ma'lawan. Ulibatil wawu ya'an. Liwuku iha robi'atan. Walam yakun maqobla madmuman fasro ma'layan. Kemudian yaknya diganti dengan alif menjadi ma'lan. Kemudian alifnya dibuang menjadi ma'lan. Bahwa alin aslinya aliwon. Aliwon alin ilal. Mana arba'in? Ulang apa di sini? Arba'in mana? N. Oi. Arba'in. Ojo mengeluh, paham? Jangan lo. Santri mengeluh itu menjadikan tidak barokah ilmunya. Begitu juga santri sudah mandi belum? Jangan mengeluh, paham? Jangan pulang, oke? Kamu itu sekarang itu enak, zaman dulu itu mandi itu kalau siang kudu ngising itu dimpet, ngisingnya malam hari. Masyaallah Umar. Asli itu. Zaman dulu nakang-kang sih ngisingnya joning jembatan. Awan-awan ngisingnya jembatan raisin. Santai-santai dulu. Ngising bareng-bareng wong lima nih jembatan kabeh ora isin lho. Dulu ini masih bambu-bambu. Jadi Cak Putri nak kalau siang, kalau di sungai kan malu dia. Ngising ini masjid ini. Kan dulu itu bambu-bambu banyak. Ngising ini ngisor bambu. Makanya kamu itu wis enak itu zaman
Wadaka ma'luwun. Wadaka ma'luwun. Elang. Suma terus piye sumane iki. Oh lo, elang. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Robbi, zat yang mengaturku. Kita orang ini diatur sama Allah. Ikuti aturan Allah aja. Allah menginginkan kita semua mudah apa sulit? Mudah. Semua santri yang paling mudah adalah saya. Kenapa? Karena istri saya namanya Siti Mahmudah. Orang hidup itu kalau bisa itu yang mudah, yang enak. Orang sulit. Ini tadi, hari ini tadi teman saya itu menikahkan putranya. Jadi putranya dinikahkan rame-rame. Yang asli saya pengen datang, berhubung saya nggak dapat undangan, rencana besok saya pengen datang. Rencana. Apa yang terjadi? Malam ini tadi dapat SMS temanku yang menikahkan putranya tadi siang, wafat malam ini. Jadi bahagia dan duka cita satu waktu. Yo seneng, yo bahagia. Salah. Yo seneng, yo susah. Ya seneng, ya susah. Kan nikah anaknya, makanya kita orang ini ojo dumen. Anggap saja kita ini sesok mati ini. Justru orang yang seperti saya sing selalu mempersiapkan diri untuk kematian, malah awet misalnya. Masya Allah. Ada 3 santri yang sudah tumbang di Al-Mubarak. Ada 3 santri yang sudah tumbang. Pak Yai Haji Nur Salim tumbang, santri Al-Mubarak. Pak Supriyanto tumbang, santri Al-Mubarak. Sheila tumbang, santri Al-Mubarak. Gak mempersiapkan kematian dia, malah mati ya. Makanya kalau bisa itu kamu itu punya angan-angan besok mati. Justru di saat kamu besok mati ini malah angel mati ini. Kok iling mati terus salah mati-mati we. Tapi sekali we lali mati we. Saya itu punya ijazah. Itu kalau dibaca we mati we. Apa itu? Membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 11 kali. Kemudian baca ayat kursi 11 kali. Tidak ada orang yang baca ini kecuali sehari dia akan mati dia. Dan besok mau meneh dia akan mati dia. Tapi sekali lali mati weh. Sekali lali mati weh. Itu kalau dibaca itu selamat itu. Mamanya kecelakaan aman ya. Makanya baca laqad ja'akum. Ayat laqad ja'akum rasulun itu ada tarbiyah dari Allah bahwa Kanjeng Nabi itu adalah suri toladan yang paling baik. Kanjeng Nabi Muhammad suri toladan yang paling baik. Kamu mengikuti Kanjeng Nabi, beres itu. Gak ngarah.
Luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku. Makna daripada Tuhan adalah zat yang mengatur kita, al-a'la yang maha agung, yang maha luhur. Saking luhurnya Allah, saking agungnya Allah, nyampe-nyampe beruntung banget apabila kamu selalu ingat kepadanya. Ingat kalau Allah menyertai kita, ingat kalau Allah memandang kita, ingat kalau Allah menyaksikan kita. Aman ini. Wa bihamdihi, dan dengan memuji Allah. Semestinya kita setiap saat itu memuji Allah. Karena pada dasarnya semua keistimewaan yang diletakkan pada diri kita murni pertolongan Allah. Kalau murni pertolongan Allah, semestinya yang kamu sanjung itu Gusti Allah. Jangan pernah menyanjung selain Allah. Ada orang menyanjungmu, kamu harus berterima kasih kepada Allah yang telah mentakdirkan orang itu menyanjungmu. Jangan pernah disanjung orang terus ngomong ini siapa dia, siapa, malah itu namanya sombong gitu. Kadang siapa yang disanjung orang lain kemudian membanggakan atas sanjungan itu, kecuali kebaikanmu nggak begitu lama akan dihilangkan oleh Allah. Dulu ada orang punya anak, bangga dia dengan anaknya, karena istrinya itu sudah 9 tahun nggak hamil. Bangga, merasa itu adalah kemampuannya. Apa yang terjadi? Hamil baru 7 bulan, hilang hamil. Jadi ini dipangan grono, ngawur. Dengerin. Jabang bayi selama belum dikeluarkan, selama masih ada di perut, itu bisa mencair. Jadi organ tubuhnya bisa mencair menjadi darah. Kemudian beredar ke seluruh tubuh, hilang. Orang kan digondol, sudah bolong nih orang. Beberapa orang mengira itu adalah dicuri orang. Enggak. Memang jabang bayi itu bisa hilang, bisa mencair. Dan jabang bayi itu kalau masih ada di perut, selama belum keluar, seluruh organ tubuhnya lunak. Jadi kamu nggak usah khawatir, senajan barangmu cuma cuili semene gitu. Tetap bisa mentui. Nggak boleh ngomong ini. Pada akhirnya kamu tidak sabar, dibedah petangmu goblok. Kalau perut kamu dibere, walaupun sudah dijahit, nanti bermasalah kalau kamu melahirkan lagi. Sehingga pada akhirnya di waktu lahir kedua, pasti berek lagi. Karena kowe nak ngeden-ngeden jebrot jahitanmu. Jahitanmu sama jahitan asli dari Allah itu luar biasa Allah. Insyaallah. Makanya kamu yang enggak sabar, dikira gitu terus Coba ana bayi janggrek ning jero weteng goblok. Apa zaman Nabi Adam nyampe baginda Rasul, tidak pernah ada cerita jabang bayi ra iso mentu sama wetenge. Jangankan terima bayimu terima sak upil-upil. Gajah sing basine gede. Percaya? Kemarin itu saya lihat di YouTube, gajah melahirkan anak. Gedene karo kowe gede gajah, anak gajah. Percaya? Itu saja lahir tanpa operasi sesar. Tanpa sesar. Lha kowe kok malah sesar, keplek goblok. Yang sabar, enggak ada ceritanya jabang bayi janggrek itu enggak ada. Pasti keluar. Nanti kalau mati ini jenengin ramal lele. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang sujud, dengerin. Orang sujud, orang itu kalau selalu sujud dengan meletakkan kakinya, kemudian mengangkat pantatnya, kemudian meletakkan kepalanya, lalu agak lama dia bersujud, maka orang ini akan dijaga oleh Allah dari penyakit stroke dan darah tinggi. Orang-orang yang kena penyakit stroke darah tinggi sujudnya kurang lama. Makanya kalau kamu sholat sunnah sekali-kali nah sujud rada suwe gitu. Dengan syarat ojo keturun. Sujudnya sak jam ngorok. Dan
Tidak ada doa yang paling ijabah kecuali doa itu dipanjatkan di saat sholat. Tidak ada lafaz Quran yang dibacakan oleh seseorang kecuali pahala yang sangat-sangat berlimpah itu di saat dibaca di saat waktu sholat. Itu dilimpatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian ratus ribu kali lipatan. Sekian ribu kali lipatan. Beda dengan baca Quran di saat kamu nggak sholat. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau baca Quran biasanya baca Quran, Qurannya dibuka sambil sholat berdiri. Dan orang itu kalau berdiri lama menyehatkan organ tubuh. Kenapa? Darah itu berjalan ke atas. Darah itu air, berjalan itu ke atas. Itu bagus. Orang tidur, organ tubuh yang paling tinggi mana? Payudara kan? Orang tidur ini, organ tubuh yang paling tinggi mana? Payudara kan? Makanya payudaranya itu menyumbirkan air, sumber mata air. Ya kan? Apa no cabang bayi ngemik mane ngemik apa itu ning gone driji sikile ana. Ada. Makanya bumi itu tanah yang paling tinggi itu gunung. Gunung mengeluarkan sumber air. Kenapa manusia mengeluarkan sumber air di organ tubuh yang paling tinggi? Nah, wong lanang turun ini kan yang paling tinggi kan. Kalau perempuan kan ini. Karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan tanah adalah bumi, sedangkan bumi Allah keluarkan mata air dari bumi yang paling tinggi. Begitu juga organ tubuh manusia. Makanya orang-orang wong uyah ning sikil ya orang. Ustaz, kenapa orang kencing tidak di mulut? Kenapa di tengah? Karena di saat dia tidur, organ tubuh yang paling tinggi adalah itu ilmu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wa abu kalimah. Babu terkib. Wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa bihamdihi itu tadinya wa ahmadu bihamdihi. Wa ahmadu dan aku memuji bihamdihi dengan pujian Allah. Jadi banyak ini adalah ta'aluk pada lafaz ahmadu. Dari lafaz ahmadu. Persis seperti subhana ini tadinya adalah usabbihu subhana rabbiyal a'la. Sedangkan wa bihamdihi wa ahmadu bihamdi. Wa ahmadu dan aku memuji bihamdihi dengan ujian Allah. Mantap. Jangan terbiasa tidur waktu ngaji. Tidur itu kalau sudah nggak ngaji. Kenapa? Sebab waktunya sekolah atau ngaji, kamu tidur atau ngantuk, otakmu berdarah. Otakmu itu ada darahnya. Kalau otak ada darah, maka darah ini akan menutup telinga. Kamu nggak dengar kamu. Dan menutup mata. Makanya meripati rakuat melek. Darahnya kan di sini.
Menutup itu. Secara otomatis itu. Amdon. Wa bihamdihi ba kalimah. Subhanallahumma